get it back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance. Don't you get it back, just keep your eyes on me. I said you're holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, ooh, shut up and dance with me. Ooh, ooh, shut up and dance with me. Ooh, ooh, shut up and dance with me. Halo, semangat pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang kelapa sawit. Nah, apa sih itu kelapa sawit? Kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat-sangat populer di Indonesia. Karena apa? Karena disinilah minyak kita hadir, yaitu minyak goreng untuk kehidupan sehari-hari, dan juga sebagai penyumbang devisa negara terbesar di perkebunan, terutama untuk perkebunan. Mengenai tahap-tahapan perkembangan kelapa sawit dari mulai kecambah hingga menjadi tanaman menghasilkan seperti ini, dan juga perawatan pemeliharaan. Nah, jadi di sini kita mulai dari kecambah. Kecambah itu adalah awal dari pembibitan, yang dimana adanya plomula dan radikula. Dari mana mengetahui apa itu plomula dan apa itu radikula. Oke, nanti akan ada teman saya yang akan menjelaskan di bagian penuseri dan menuseri. Mungkin cukup sekian, akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Hai, di sini saya akan menjelaskan pre-nursery. Apa sih pre-nursery itu? Pre-nursery adalah tahap awal pembibitan kelapa sawit setelah mengalami proses perkecambahan. Kecambah yang memiliki radikula dan plumula ditanam di polybag kecil dan dirawat selama 3 bulan. Setelahnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menuseri. Tujuan pre-nursery yaitu menyediakan lingkungan awal yang ideal untuk pertumbuhan bibit, menyeleksi bibit unggul dan sehat sebelum memasuki pembibitan lanjutan, menstimulasi pertumbuhan akar dan daun awal secara optimal. Media tanam pre-nursery harus gembur, kaya bahan organik, dan memiliki drainase baik. Komposisi umum yaitu tanah topsoil 50%, kompos atau pupuk kandang 25%, serta pasir atau sekam 25%. Nah, tempat dan saran: polybag ukuran kecil 15 x 20 cm atau 20 x 25 cm. Area nanggungan atau paranet 50-70% untuk melindungi dari sinar matahari langsung. Lokasi dekat sumber air. Prosedur penanaman yaitu pilih kecambah yang sehat dan normal, radikula plus plumula tumbuh seimbang. Tanaman kecambah secara tegak dengan plumula menghadap ke atas. Siram setiap hari, pagi atau sore. Pemeliharaan, penyiraman rutin tergantung pada cuaca, yaitu 2 atau 1 kali per hari. Pemupukan NPK 15, 15, 6, 4 sebanyak 2 atau 3 gram bibit per minggu. Larutkan air. Pengendalian hama, cek daun, akar, dan media tanam secara rutin. Seleksi bibit, singkirkan bibit lemah atau abnormal. Lama pemeliharaannya yaitu bibit dipelihara kurang lebih 2-5 atau 3 bulan di pre-nursery, lalu dipindahkan ke menuseri setelah daun berjumlah 2 atau 3 helai, akar sehat dan cukup panjang. Keberhasilan pre-nursery ditentukan oleh kualitas kecambah, media tanam, pengairan dan naungan, serta perlakuan pemupukan dan sanitasi lahan. Nah, setelah tahapan pre-nursery, tahapan selanjutnya yaitu tahapan menursery. Tahapan menursery ini tahapan yang paling penting karena disinilah bibit-bibit yang sudah tumbuh akan diperkuat dan dipindahkan ke lahan bebas.
Secara sederhana, menor seri dapat diibaratkan sebagai jenjang pendidikan dasar bagi tanaman, di mana bibit mulai mengalami proses adaptasi dengan lingkungan yang lebih luas dan lebih terbuka. Jika kita menengok ke belakang, pada masa lalu petani melakukan tahapan ini secara tradisional. Penyiraman dilakukan secara manual menggunakan ember atau gayung. Hal ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, kita sebagai petani milenial harus memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses di minor seri. Seperti penyiraman, kini sudah dilakukan menggunakan sistem irigasi tetes atau sprinkler, yang tidak hanya efisien dalam penggunaan air, tetapi juga merata dan terjadwal secara otomatis. Dalam hal pemberian nutrisi, diterapkan sistem vertigasi, yaitu pupuk yang dicampur dengan air dan dialirkan langsung ke akar tanaman. Metode ini memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan secara presisi. Berbeda dengan metode konvensional yang sering kita tidak terukur. Selain itu, petani kini juga memanfaatkan sensor digital dan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memantau suhu, kelembapan, serta kondisi tanah secara real-time. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan terkait penyiraman, pemupukan, bahkan pengendalian hama yang sempurna dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien. Dari segi pengendalian hama pun terjadi perubahan besar. Jika dulu petani cenderung menggunakan pestisida kimia secara langsung tanpa dosis yang tepat, petani modern kini lebih memilih metode yang ramah lingkungan seperti penggunaan pestisida nabati dan musuh alami. Hal ini tidak hanya melindungi tanaman, tapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Dengan seluruh perubahan ini, proses minor seri tidak lagi sekedar tahapan peralihan, melainkan menjadi fondasi penting dalam menghasilkan tanaman yang unggul dan siap tanam. Bibit yang sehat dan kuat tentu akan menghasilkan panen yang lebih baik dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi bagi petani. Sebagai kesimpulannya, jika dahulu minor seri dilakukan secara sederhana dan tradisional, maka kini tahapan tersebut telah berkembang menjadi bagian dari sistem pertanian modern yang berbasis data, efisien, dan berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi telah membawa transformasi besar dalam dunia pertanian, menjadikan pekerjaan petani lebih ringan dan hasilnya lebih maksimal. Halo, saya akan menjelaskan pada fase pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan kelapa sawit ini meliputi dua aspek, yaitu tanaman menghasilkan atau TM dan pada tanaman belum menghasilkan atau TBM. Kalau pada TBM ini biasanya bereproduksi sekitar umur 30-36 bulan. Kalau pada TM biasanya bereproduksi pada umur 30 bulan. Penyiangan atau membersihkan gulma di sekitar tanaman untuk mengurangi persaingan dalam penyerapan air dan nutrisi. Lalu pemupukan, memberikan nutrisi yang diperlukan sesuai dengan umur dan kondisi tanam. Lalu dilanjut lagi dengan pengendalian hama dan penyakit. Melakukan tindakan preventif dan kuratif terhadap serangan hama dan penyakit. Lalu dilanjut dengan penataan tajuk, melakukan penuntasan pelepah untuk membentuk tajuk tanaman yang baik dan memudahkan pemeliharaan. Dilanjut dengan penuntasan, memotong pelepah yang tua atau rusak untuk memperbaiki sirkulasi udara dan memudahkan pemanen. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu investasi penting bagi tanaman kelapa sawit, dikarenakan dengan memupuk tanaman kelapa sawit akan menghasilkan dan memproduksi hasil TBS yang maksimal. Dalam pemupukan terdapat prinsip-prinsipnya, yaitu 4T: tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat cara. Pertama, kita akan membahas tentang tepat waktu. Tepat waktu yaitu tentang pemupukan yang dilakukan pada waktu yang tepat yang dapat mengoptimalkan produksi, yaitu biasanya pada pagi hari atau sore hari. Dan kedua, tepat jenis. Tepat jenis ini, setiap jenis pemupukan pasti berbeda dalam kandungannya yang ada di dalamnya. Itu sebabnya kita perlu memilih jenis pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman.
Selain itu, kita harus melihat jenis pupuk yang diberikan, apakah pupuk itu organik atau anorganik. Yang ketiga, tepat dosis. Tepat dosis ini adalah sebelum pemberian pupuk, kita harus tahu bagaimana kebutuhan nutrisi tanaman dan target hasil yang kita ingin capai di dalam perkebunan kelapa sawit. Yang keempat, tepat cara. Di mana tepat cara ini adalah pemberian pupuk harus dilakukan dengan cara yang benar. Cara pemberian pupuk yang salah dapat menyebabkan pupuk terbuang sia-sia karena dapat tercuci oleh air atau menguap gitu saja sehingga tanaman tidak menyerap nutrisi yang terdapat pada pupuk. Frekuensi pemupukan dilakukan dalam 2-3 kali dalam setahun, dengan dosis yang disesuaikan dengan umurnya, jenis tanahnya, dan kondisi tanamannya. Contoh-contoh alat ngaturnya akan saya tampilkan dengan video, yaitu dengan alat sprayer merek Ulvalo dan pemupukan sistem biopori kelapa sawit.